Ya, Suara saya kedengeran sekarang? Ya, sorry oke agak sekarang kurang stabil kedengaran. nampaknya sinyalnya. Iya. Jadi yang pertama kalau kita lihat ya kita kita sih masih optimis ya. Pertama harapan kita asing masih melihat Indonesia tuh punya apa namanya appetite atau daya tarik tersendiri, terutama setelah pemulihan ekonomi ini kelihatan dari perusahaan-perusahaan TBK yang kita lihat di dalam Srikati Liquid dan IDX 30 ini kan dibandingkan masa mungkin banyak sell off di 2013 ini mereka posisinya sudah recovery dan banyak cash dan ini mulai dalam banyak fase investasi kita harap kedepannya performa kinerja perusahaan ini secara fundamental terus membukukan kinerja positif terus ya. Jadinya ekspektasi investor itu kedepannya juga positif dan ini nanti sementara memang sayangnya karena ada volatilitas yang muncul ini kan kita bisa melihat nih guncangan arus balik dan arus masuknya itu nampaknya akan sangat lebih frekuensinya lebih banyak nih dibandingkan biasanya gitu. Namun kami percaya sih momentum volatilitas itu kan bisa kita manfaatkan ya di mana semua ada orang yang takut, ada fear atau ada badai, kita bisa harus ambil apa namanya kesempatan di tengah itu. Jadi mungkin saya sekalian juga sharing ya mungkin bisa buat jadi strategi teman-teman ya, terutama yang suka trading dan yang suka investasi di saham sangat memahami betul sih dan saya sih ingin sharing juga ngasih suggestion daripada kita mantau satu persatu saham ini indeks aja kan sebenarnya juga kita bisa pantau di mana supportnya mungkin buat teman-teman yang cukup mahir dalam trading itu bisa coba aplikasikan aja dan kalau bisa diaplikasikan selain itu diinvestasikan ke reksadana IDX 30 atau ISL kenapa enggak kan gitu sih. Itu pandangan saya ke Oke, depannya. jadi Dan untuk view-nya sih mudah-mudahan ya IHSG kembali lagi di atas 7.200 bahkan menembus all time high-nya lagi karena kita lihat ya Indonesia masih punya banyak istilahnya bakat ya ke depannya kita terus improving nih setelah pandemi ini khususnya gitu. ya semoga saja ya teman-teman ya karena kita lihat ya fluktuasi memang cukup kencang belakangan ini ya. Tetapi kalau ini Iya. sudah diserap, sudah diabsorb informasi-informasi terkini mengenai tentang yang membuat IHSG itu cukup berfluktuatif gitu ya. Nanti IHSG-nya akan normal dan pasar saham kembali mulai bergerak uptrend ya teman-teman ya. Nah, Iya. eh, Mas, berarti tadi mengenai tentang strategi investasi itu ya di reksadana indeks ini bisa sekali ya, misalnya kita trading kan gitu ya. Artinya ya kita tahu lah, Iya. misalnya ISG itu level supportnya mungkin ada di 6.500, 6.600 gitu ya. Betul. Nah, ketika itu mungkin kita bisa masuk aja nih ke reksadana indeks gitu ya. Karena memang fee-nya tadi cukup Iya. murah ya, mulai 0,9 sampai 1%. Iya. Dan juga yang kita beli ini memang saham-saham unggulan lah seperti itu ya. Dan satu lagi Iya. mungkin strategi buy and hold ya, membeli dan juga menahan Iya. untuk jangka panjang gitu ya. Oke, mengenai Betul. tentang Mas mungkin kita flashback sedikit nih teman-teman mungkin banyak juga yang nggak ngerti mengenai tentang strategi beli investasi loh. Ini kita nggak ngomongin mengenai instrumen investasinya kayak gitu ya. Kenapa Iya. kita harus berinvestasi dan kenapa memilih reksadana, kemudian reksadana indeks? Itu kelebihannya apa sih, Mas? Oke, kalau kenapa kita harus berinvestasi ya karena kalau pengamatan saya dan pengalaman dan kita aware lah di saat ini kita untuk melihat kebutuhan kita bahkan untuk hari tua kita teman-teman apakah sudah pernah merencanakan ya ingin seperti apa dan dengan sekedar menabung sebagai kendaraan investasi saya rasa saat ini kurang atraktif ya karena kan teman-teman juga harus mempertimbangkan faktor inflasi uang Anda yang tidak diam di bank itu kan suatu saat ya walaupun dapat bunga dipotong lagi dengan pajak 20% dan teman-teman amati rata-rata inflasi selama setahun itu kira-kira berapa sih pertumbuhan aset teman-teman mungkin bisa dengan berusaha dengan kerja ya cuman saya yakin teman-teman yang apalagi yang sebagai investor dan juga aktif ikutin ajaib investasi atau trading saham, paham betul ya bahwa yang namanya saya berinvestasi ini saya ingin masa depan saya lebih baik, terutama dalam hal finansial ya. Jadi itu poin saya kenapa kita harus investasi ya. Dan kalau pertanyaannya kenapa harus ke reksadana? Teman-teman ya, apalagi teman-teman yang sibuk kerja dan punya kesibukan sehari-hari
punya penghasilan yang cukup, syukur ada yang bisa di saving. Saya kalau teman-teman memang bisa punya kemampuan untuk mengelola waktu untuk mengamati gimana kinerja investasinya, terutama apalagi di saham ya. Itu kan wah saya sih salut banget ya. Cuman kebanyakan yang saya kenal dan saya sendiri pernah mengalami itu cukup memakan waktu dan tenaga ya. Jadi saya lebih percayakan jadinya ke reksadana. Nah, reksadana apa ya? Teman-teman punya istilahnya gimana sih risk appetite atau gimana sih selera saya untuk menghadapi risiko buat teman-teman yang masih muda, nggak ada salahnya saya rasa tetap bisa explore dari berbagai macam reksadana karena semua reksadana itu bisa buat kita lihat gimana sih time horizon, apa sih jangka waktu dan tujuannya ini. Tujuannya ini kalau misalnya masih jangka panjang saya nggak masalah buat ngambil yang istilahnya underlying-nya saham. Nah, tapi saya pengen sharing juga di saham sendiri, reksadana indeks ini menarik nih. Karena secara historis, passive investing ini sekarang juga kalau teman-teman mau gali informasinya itu sangat diminati ke depannya karena memang low cost dan juga sudah di dalam situ diinvestasikan ke saham-saham unggulan yang secara fundamental dan secara kinerjanya dia itu bagus gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Yazid. Ya, Dan saya sendiri sedikit sharing ya. Iya, saya juga di Insight Investment. Kenapa saya tergabung di sini? Karena yang unik ya dari tempat kita ya Insight Investment ini kita adalah manajer investasi yang punya tagline ya. Tagline kita tuh transforming investment into social impact. Itu apa tuh pertanyaannya, transforming investment to social impact. Jadi kita di sini teman-teman berinvestasi dan kita investor-investor yang existing tergabung dengan kami menikmati bahwa selain mereka mendapatkan return investasi dari keuntungan investasi ya mereka, kita kan juga diberikan jasa ya, imbalan buat kita kan kita ada manajemen fee ya. Manajemen fee yang kita dapatkan itu kita sisihkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi dan kita sangat publicly menceritakan ke masyarakat karena kita percaya ya kalau kita bisa berikan juga untuk sesama kita kuatkan kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan. Khususnya ini Insight Srikati Liquid kita punya alokasi dari MEV kita, dari imbalan kita itu untuk kegiatan konservasi lingkungan yang dibantu oleh Yayasan Kehati. Jadi kita udah cukup istilahnya partnering banget dengan Yayasan Srikati ini dan kita suka dengan misinya mereka, kita membantu mereka juga. Insight IDEX 30 sendiri juga ada kegiatan sosial seperti bantuan kepada posyandu, pelatihan kewirausahaan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Jadi kurang lebih ya kita banyak bekerja sama dengan yayasan terutama Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Sehingga intinya setiap rupiah yang teman-teman investasikan kepada reksadana Insight, itu apapun masuknya kalau misalkan ke ISL, Insight Srikati Liquid, atau IDX 30 tanpa teman-teman sadari, atau ya sekarang saya cerita mungkin udah sadar ya ke depannya kalau invest ya, itu juga turut membantu masyarakat dan lingkungan sekitar, begitu sih. Ya, saya lihat nih sangat positif sekali ya teman-teman ya. Udah kinerja Betul. indeksnya ini ya, Srikahati dan juga IDX 30 ini jauh lebih tinggi daripada IASG, jadi ini menguntungkan buat investor. Kemudian dari manajemen fee yang diterima oleh Insight ini disisihkan untuk beramal. Jadi ya, saya ngelihatnya bagus banget ya gitu ya. Udah gitu kalau teman-teman beli reksadana di Ajaib, itu tidak ada subscription fee atau fee beli maupun fee jual atau redemption fee ya. Jadi ini klop sekali nih antara Insight Investment dan juga Ajaib gitu ya. Kita ingin memajukan pasar modal di Indonesia ya, terutama teman-teman yang belum pernah beli reksadana, beli saham gitu ya. Dan Insight ini juga bisnis usahanya nih memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar, terutama tadi yang ke hati untuk lingkungan dan juga untuk social impact di masyarakat ya, kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama tadi di posyandu dan lain-lain gitu ya. Ya semoga Insight terus bisa memberikan dampak positif terus gitu ya ke depannya. Oke, Mas. Amin. Terima kasih. Tadi kan saya udah janji nih buat para viewersnya nih ya. Iya. Ini untuk 10 boleh. penanya terbaik nanti masing-masing mendapatkan 200.000. Nah, ini mulai saya tanya nih ya, teman-teman ya, mulai saya pilih nih. Ayo. Ya, kayaknya pilihkan. Kayaknya yang dari awal-awal nih perlu kita pilih ya, teman-teman ya. Siapa nih yang beruntung mendapatkan 200.000 pertama ya? Nah, ini pertanyaannya dari Anissa Novel ya.
ini secara umum gitu ya. Apa? Ini kan ada reksadana saham di Insight Investment Management, terutama memang sih pasif ini Iya, ya, pasif terutama pasif manage ya sebetulnya ya. Tetapi Mas betul. Rifa bisa kasih gambaran nggak nih? Ada sebagai seorang misalnya yang belajar investasi ya, secara umum ya, cara menganalisis Iya, fundamental perusahaan yang akan kita investasikan gitu ya. Dilihat dari faktor apanya. Ini mungkin sebagai seorang apa fund manager yang mengelola gitu ya, mungkin Mas Rifa juga pernah ngobrol-ngobrol, belajar-belajar tentang pengelolaan iya. investasi. Kira-kira seperti apa sih Mas idealnya? Baik, Mas Yazid, ini saya bisa jawab langsung. Mbak Nisa Novel, terima kasih pertanyaan yang bagus banget ya. Cara menganalisis fundamental perusahaan yang kita investasi. Kalau kita di manajer investasi, yang kita lihat tuh pertama bagaimana itu model bisnisnya. Pertama itu. Lalu yang kedua, bagaimana sih aspek finansialnya. Lalu yang ketiga, ya banyak aspek karakter apa namanya karakter kapasitas dia juga itu termasuk juga dan aspek jangka panjangnya ke depannya apakah bisnisnya dia itu sustainable istilahnya apakah dia punya potensi growth yang positif terus. Ini bukan analis, kalau analisa fundamental nggak bisa akurat dalam waktu dekat, tapi kita berdasarkan apa data yang informasi kita dapatkan yang paling jelas dari laporan keuangannya, dari kita analisa bisa lewat media, kita langsung bicara dengan investor relationnya, itu kita bisa mendapatkan ide, oh emang apakah nih perusahaan ini ke depannya dia memang serius menjalankan bisnisnya juga tentunya untuk mendapatkan keuntungan, karena keuntungan ini sangat penting kita buat sebagai investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut, kita bisa yakin nih, punya faith nih ke depannya nih perusahaan ini menjadi perusahaan yang istilahnya ya fundamentalnya sehat gitu. Wah, Kurang sangat lebih seperti itu Anissa. ya, Iya, penjelasannya sangat komprehensif sekali ya, Mas Rifa ya. Oke, iya, selamat ya untuk Mbak Nisa Novel ini mendapatkan 200.000. Ini sudah kami catat ya, nanti akan ada di iya, Instastory-nya Ajaib gitu ya. Kemudian pertanyaan iya, kedua nih, siapa yang mendapatkan hadiah selanjutnya? Ini dari beruntung ya, Eka Putra ya. Eka Putra, betul ya, ini cowok nih berarti ya. Apakah dengan adanya isu iya. kenaikan suku bunga BI ya atau kebijakan moneter gitu ya ke depan akan berimbas kepada reksadana indeks. Mohon dijelaskan, Mas. Baik, terima kasih Mas E. Kaputra. Apakah dengan isu kenaikan suku bunga BI ke depan akan berimbas dengan reksadana indeks? Kalau saya jawab langsung, saya akan jawab dengan singkat, tentu saja akan ada dampaknya. Nah, kalau pertanyaan dampaknya positif atau enggak, ini agak sulit dijawab ke depannya, karena kita harus lihat dulu prospek kalau yang namanya bicara kenaikan suku bunga ini kan nanti akan berpengaruh pada gimana sih kebijakan suku bunga atau bunga bank tersebut. Dan kebetulan reksadana indeks yang kita kelola ini, kita ada di finansial ya, finance, di banking itu ada ya. Nah, kita harus amati dulu nih, kita akan lihat ke depannya nih, prospek kalau misalkan suku bunga naik, gimana sih ke tingkat keuntungan bank gitu ke depan. Balik lagi dengan analisa fundamental tuh. Terus kita Ya. juga lihat perusahaan-perusahaan lainnya nih di dalam koleksi saham-saham reksadana indeks itu. Apakah reksadana indeks ini kebetulan ada saham-saham yang kebetulan oh ini ada yang misalkan perusahaan katakanlah perusahaan properti yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga kan bisa ke properti karena banyak apa perusahaan properti itu kan ini gimana dia jualan rumahnya kan tergantung dari orang yang mau punya KPR ya. Nah ini balik lagi ke banknya. Dan yang kedua dan yang berikutnya juga buat ke perusahaan-perusahaan yang kebetulan punya utang ke bank gitu. Itu nanti ngaruh tuh nanti ke depannya dia akan gimana sih apa namanya ke depannya ingin menerbitkan utang ke bank itu gimana? Pastinya kan kalau suku bunganya naik, bunga dia cost-nya dia untuk berhutang ke banknya itu naik kan. Cuman Ya. ini ya kalau kita mayoritas sih ke bank ya. Kalau menurut saya sih ya karena suku bunganya naik ya bank ya sebenarnya sih di cost-nya bunganya dia sih akan naik. Tapi kita lihat sih yang paling penting sih di bank itu gimana sih dia apa walaupun terlepas dari suku bunga naik ya bank itu gimana dia bisa banyak mendisburse atau menerbitkan utang dan juga dia punya cadangan cash yang cukup banyak ya. Itu sih yang lebih lebih krusial ya. Ya. Jadi memang ada akan pengaruh, cuman kita nggak bisa bilang sangat kalau misalkan naik itu otomatis indeks naik, turun tuh itu juga turun. Cuma yang tentu saja kalau nanti dampak ke depannya seperti apa, ya kita lihat dulu sih. Kita harus lebih
jangan jangan reaktif ya. Kita lebih banyak analisis dulu, baru kita ambil tindakan. Itu sih investor yang bijak seperti itu, Mas. Gitu. Ya, oke. Ya, kalau kita lihat memang tadi penjelasan Mas Rifa cukup masuk akal ya, bahwa bank itu kan Hmm. intermediary finansial gitu ya. Jadi dia menyalurkan kredit kalau misalnya suku bunganya naik ya, maka ya memang kan dia harus menaikkan bunga untuk para deposan gitu ya. Tetapi nanti kreditnya juga dinaikin kok. Jadi labanya ya tetap bagus. Kita lihat aja kinerja Bank Ya, Mandiri, Bank BCA itu kan juga bagus-bagus semua gitu ya. Terutama Bank Mandiri nih iya. yang lagi leading. Ini ada di reksadana Insight teman-teman ya. Jadi kalau Ada. beli 4 bank itu nggak usah repot-repot, langsung beli Nah, reksadana beli di indeks. indeks langsung dapat tuh. Betul, langsung dapat gitu ya teman-teman ya. Coba nanti lihat deh kinerjanya. Ini juga menarik karena memang Iya. Coba kinerjanya lihat di fun fact sheet-nya. Saya wajib menyarankan. Jadi kelihatan, ya. oh ada 4 bank ini, beli satu ini dapat 4. Kapan lagi loh? Iya betul, fun fact sheet-nya juga ada di aplikasi Ajaib ya teman-teman ya. Silakan Iya. nanti lihat gitu ya. Oke, ini yang ketiga, siapakah yang beruntung mendapatkan 200.000 gitu ya? Ini pertanyaan dari eh ya ini mungkin pertanyaan umum ya, Mas Rifa ya. Ini Iya. dari Vijaymin gitu ya. Bagaimana potensi reksadana di tengah gejolak ekonomi saat ini? Apakah tahun 2022 ini sebenarnya akan bagaimana kinerja daripada Oke. reksadana ini? Kalau potensi reksadana di tengah gejolak ekonomi, saya bilang sih saat ini kita bukan lagi di tengah gejolak ya, di tengah recovery ya, pemulihan Betul. ya. Ya, Kalau setuju. poin saya sih kita lagi dalam recovery dan kita lihat sekarang lagi masa yang menarik ya di mana saat ini reksadana apa aset saham ini lagi diapresiasi ya. Ini kan kalau Jamin lihat beberapa tahun kemarin reksadana itu yang sangat unggul itu reksadana pendapatan tetap. Nah, cuman nih pendapatan tetap ya memang saat ini ada sedikit koreksi, namun kita lihat saham ini sudah kayak ada nunjukin chance-nya. Cuman pertanyaannya reksadana saham seperti apa dulu nih? Kan banyak banget ya. Kalau saya sharing sedikit statistiknya, kita ada tuh, saya pernah lihat di pas lagi di tahun 2020 data yang saya punya ya sampai 2019 itu hanya 25%, 26% dari reksadana yang aktif dikelola itu yang outperform ISG. Jadi itu seperempatnya kurang lebih dari sekitar 200-an nama reksadana saham yang aktif dikelola itu hanya seperempatnya unggul gitu. Jadi ya kalau kita lihat reksadana indeks seperti apa? Reksadana indeks menarik karena emang nih apa istilahnya jenis reksadana yang anakan dari reksadana saham dan relatif baru itu datanya saya lihat tuh menariknya dia lebih dari setengahnya yang unggul di atas IISG. Jadi chance untuk alternatif kita berinvestasi di saham reksadana indeks ini punya posisi apalagi kalau kita lihat tahun ini memang kalau yang namanya aset kelas saham ini sedang lagi diincar oleh investor ya, dilirik oleh investor, khususnya investor asing ya. Jadi VJM bisa lihat datanya kita yang posisi asing lagi net buy itu di aset kelas saham secara dari awal tahun hingga sekarang. Nah sayangnya kalau di pendapatan tetap di bond surat utang kita tuh masih outflow gitu. Jadi saya lihat view di tahun ini reksadana saham tuh punya posisi yang menarik ya. Tapi kalau semuanya bagus sih menurut saya karena semua reksadana itu punya purpose-nya ya. Kalau berinvestasi apalagi mendalami reksadana ya. Saya nggak bilang di tahun ini akan ada reksadana yang paling bagus ya. Semua itu bagus tergantung tujuan dan kita mau berapa lama ya. Di tahun ini pendapatan tetap itu banyak yang bagus di korporasi. Kalau misalkan government bond-nya ini yield-nya nanti ini kan sekarang yield-nya lagi naik nih artinya harganya turun. Nanti kalau misalkan ini tahu-tahu tekanan dari kenaikan yield-nya ini melandai, nanti pendapatan tetap yang government bond itu bakal unggul. Nanti yang corporate bond ini juga nanti mau ada banyak yang utang nanti nerbitin baru kalau kuponnya menarik kita banyak juga yang menarik. Jadi sebenarnya semua potensi reksadana di pemulihan ekonomi ini bagus sih saya simpulkan ya.